Karena kalau perlindungan kita kan harus menerapkan yang namanya smart regulation. Smart regulation. Termasuk salah satunya adalah SNI, Standar Nasional. Indonesia. Nah, itu juga ketika berlaku wajib, itu juga berlaku untuk yang produk impor. Tapi memang Mbak, kalau saya sendiri melihatnya dengan kita ada globalisasi ini memang tidak mau kita juga harus membuka untuk itu. Tapi memang yang disayangkan adalah derasnya gitu kan Derasnya, ya. kencang sekali. Kencangnya itu kan Mbak. Untuk supaya tidak kencang sebenarnya kita kan punya Mbak berbagai kebijakan yang bisa kita terapkan sebenarnya melalui pelabuhan tertentu yang jauh, misalnya kan seperti itu. Jadi kita tidak buka untuk yang produk jadi, itu misalnya di pelabuhan-pelabuhan kita yang besar, seperti halnya Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Tanjung Emas. Kita kan punya 34 provinsi plus 4 sekarang kan Mbak. Kepulauan yang begitu banyak banyak tantangannya. Nah, kepinginnya kita untuk yang produk jadi kita sudah punya dan kuat, kita taruhlah untuk yang itu masuk ke pelabuhan yang jauh. Misalnya ada di Makassar, ada di Papua, di Maluku, di Medan. Dan itu secara WTO itu tidak melanggar, karena kan memang berlaku untuk semuanya, dan juga ini kita daftarkan di WTO. Pelabuhan mana saja yang bisa kita masuki untuk komoditi mana saja. Ya. Jadi untuk melindungi begitu Bu ya, itu dengan ngedrop di pelabuhan-pelabuhan yang jauh gitu ya? Pelabuhan-pelabuhan jauh, ataupun kita menerapkan yang namanya SNI. SNI ini sebenarnya bukan untuk itu untuk jaminan K3L, keselamatan, keamanan, dan ini lingkungan. Bagaimana SNI itu barang yang diimpor pun juga tidak membahayakan untuk konsumen kita, dari sisi keamanan, keselamatan, sampai dengan ke lingkungannya, seperti itu. Apakah itu udah efisien Bu? Yang dengan ngedrop ke pelabuhan-pelabuhan itu, apakah sudah efisien diterapkan? Menurut saya efisien atau enggaknya itu kan tergantung pengawasan. Betul. Sekali lagi kebijakan kita bagus seperti apapun, tetapi tidak diikuti oleh instrumen pengawasan seperti apa, kemudian juga ada punishment yang jelas, itu juga nggak akan terwujud. Walaupun kita juga punya Mbak yang namanya instrumen lainnya, seperti halnya misalnya ketika kita tahu ada gempuran, kemudian juga menyebabkan injury perusahaan kita, itu ada toolsnya seperti biaya masuk anti dumping, biaya masuk tindakan pengamanan seperti safeguard. Tetapi untuk memulai ke sana, menurut saya itu butuh waktu yang lama. Sebenarnya gini Mbak, konsumen itu beli ketika memang barangnya secara mutu baik, kemudian juga harganya murah kan. Untuk mencapai itu pasti yang namanya harus meningkatkan daya saingnya. Untuk itu kami terus menggenjot pelaku-pelaku kami, bagaimana dia mampu berjualan dengan hasil yang baik tetapi juga murah. Dari sisi ini pasti dia efisien kan Mbak. Nah, langkah-langkah itu sebenarnya upaya kita yang strategis untuk meredam impor. Sebenarnya itu harganya. Dalam upaya meningkatkan daya saing itu memang semua Mbak, dari SDM pelakunya itu seperti apa, pengetahuannya, keterampilannya, kemudian juga teknologi, termasuk yang nggak kalah adalah bagaimana kita disupport oleh pembiayaan dengan suku bunga rendah. Oke Bu, aku ada sedikit penasaran nih Bu. Gimana sih Ibu memandang tren thrifting ini, karena sekarang lagi digandrungi banget sama kaula muda begitu, dan thrifting ini kan bagai pisau bermata dua gitu Bu ya. Yang pertama, sebenarnya thrifting itu bagus juga karena mendorong giat wisata belanja gitu untuk masyarakat, jadi roda ekonomi berputar. Namun dengan besarnya tingkat impor thrifting ini bisa mengancam industri kecil menengah ini di Indonesia. Bagaimana tanggapannya Bu? Sebenarnya Mbak, kalau thrifting kita lihat ini ya, lihat baiknya gini. Si konsumen bisa dapat baju dengan model yang baik dengan harga terjangkau, atau kadang-kadang gini, model itu tidak keluar lagi kan, itu juga hal yang baik lah. Tetapi untuk kami dari sisi industri itu hal yang ancaman. Karena memang yang namanya pertumbuhan itu kan dari sisi produksi dia harus tetap tumbuh kan Mbak. Ketika terancam oleh thrifting, sebenarnya kan nggak ada lagi produksi, nggak ada gitu kan Mbak. Nah, satu-satunya menurut saya memang
walaupun dari sisi kebijakan itu dilarang sebenarnya, Mbak. Mungkin kita punya pelabuhan-pelabuhan yang tidak terawasi dengan baik, jadi barang itu tetap bisa ada gitu kan ya. Pemerintah juga mungkin untuk untuk menertibkan juga perlu waktu ketika memang masyarakat kita mulai menyukai hal-hal seperti itu kan, produksi dari sejenis kan juga jadi nggak tumbuh kan, Mbak. Nah itu juga. Terakhir Bu, kita masih bisa survive gak sih Bu? Semangat Mbak, tetap. Semangat ya, Bu. Karena gini Mbak, kita itu punya konsumen 270 juta. Itu sebagai ini kita itu yang akan membeli. Halnya beda ketika kita penduduknya sedikit, kita harus benar-benar pasar ekspor, ya kan. Tetapi itu tidak mudah ketika kita punya jumlah penduduk yang besar ini. Kesannya memang industri tidak fokus, karena dia juga harus fokus di pangan gitu ya, karena untuk mengamankan, kemudian di sandang, termasuk juga di kebutuhan-kebutuhan tersier, kendaraan seperti itu ya, karena memang penduduk ini besar, plus kita juga punya potensi SDA yang juga banyak, tapi memang untuk mengamankan ini kita butuh banyak sektor yang harus kita tumbuhkan. Kalau kita tidak mengamankan, Mbak, negara lain itu siap untuk memasukkan barangnya, memasukkan jasanya ke Indonesia. Jadi sebelum negara lain menggempur kita juga harus menyiapkan SDM kita, kemudian juga aparat-aparat kita untuk juga concern bagaimana mengoptimalkan potensi SDA ini bisa memberikan nilai yang baik untuk pertumbuhan ekonomi kita.